Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im wa taqabbal ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ittafa'a asarahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan keikhlasan untuk beramal soleh, keikhlasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada kesempatan untuk pertemuan-pertemuan pembahasan tentang kitab Matan Abu Syuja, atau yang bisa kita kenal dengan Matan Ghaiyah wa Takrib. Tentunya pembahasan kita adalah tentang fikih Syafi'i. Sebelum memulai kajian, karena momentumnya pas turun hujan dan hujan yang lebat, maka Islam datang dengan keringanan, datang dengan memberikan rukhsah ataupun kemurahan ataupun keringanan. Jadi ketika turun hujan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjamak salat maghrib dengan salat isya, yang bisa kita kenal dengan jamak mator, menjamak salat karena turunnya hujan di waktu maghrib dan waktu isya. Maka ini diperbolehkan. Bahkan di antara para ulama mengatakan sangat dianjurkan untuk mengambil keringanan tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Akhidhu innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsahu." Allah itu senang ketika Allah berikan keringanan, kita kerjakan keringanan tersebut. Ya, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsahu. Allah senang ketika Allah berikan kita keringanan-keringanan, toleransi untuk ibadah. Kita ambil toleransi tersebut, maka Allah itu suka, senang, cinta. Ya, kama la yuhibbu an yu'ta maksiyatahu. Ya, sebagaimana Allah tidak suka ketika kita mendatangi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ada pembahasan ulama tentang jamak makor. Jamak makor itu adalah jamak menggabungkan salat antara maghrib dengan isya, ya, jamak takdim dimajukan, salat maghrib 3 rakaat, setelah itu baru salat isya. Dengan syarat apa? Dengan syarat pertama adalah hujan deras, hujan yang membasahi baju deras. Kalau hujan dari rintik-rintik saja, gerimis-gerimis, jalan ke masjid, kita keluar nggak basah, itu belum, ya, belum masuk. Ya, jadi hujannya adalah hujan deras. Yang kedua, niat jamak dari imam. Niat jamak dari imam, bukan makmumnya. Ya, imamnya nggak niat jamak, makmumnya bilang, "Ustaz, Pak, kita jamak." Imamnya berniat enggak? Ya, kalau imamnya berniat, maka boleh jamak. Tadi saya sudah berniat, ya. Siapa tahu ada yang mau jamak. Yang ketiga yaitu adalah, ya, rumahnya itu tidak berdempetan dengan masjid, ya, tidak berdempetan dengan masjid. Jadi kalau misalkan ini masjid, kemudian rumahnya berdempetan, hujannya cuma sedikit gitu, ada tempiasnya sedikit, itu tidak bisa. Itu tidak bisa untuk menjamak, ya. Kemudian disyaratkan pula tidak ada kegiatan setelah maghrib tersebut. Ya, sebenarnya kalau kita pengen mengerjakan sunnah ini nggak masalah, ya, tidak masalah.
Baik. Jadi Islam datang dengan kemudahan. Dan hujan deras itu juga memperbolehkan seseorang untuk tidak sholat di masjid, ya, dengan syarat hujan deras. Hujannya adalah hujan deras. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan tentang fikih sholat, ya. Jadi sholat ini hukumnya adalah wajib, wajib bagi setiap Muslim. Nah, kita lihat di situ syarat salat, ya. Syarat salat itu terbagi menjadi dua. Teruskan. Syarat salat sama kayak di situ. Syarat salat. Syarat salat itu ada dua. Syarat wajib dan syarat sah. Apa bedanya syarat wajib dengan syarat sah? Dengan syarat sah, syarat wajib apabila terpenuhi syarat-syaratnya maka dia wajib sholat. Syarat wajib ada, kalau yang di situ ada 3. Kalau yang sebenarnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di buku Matan Abu Suja itu ada 3. Tapi sebenarnya ada 6. Beliau tidak masukkan 3 yang lainnya. Ya, tidak beliau masukkan. Syarat wajib, apabila syarat ini terpenuhi maka wajib sholat. Apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi, misalkan syarat nomor 1 atau syarat nomor 2 enggak ada, maka tidak wajib sholat. Kalau syarat sah itu apa? Apabila syaratnya terpenuhi maka sah sholatnya. Dan apabila satu saja syarat ini tidak terpenuhi maka sholatnya tidak sah. Baik, kita bahas yang pertama adalah syarat wajib. Kata beliau di buku, ya, faslun fi syuruti wujubiha. Pasal kali ini pembahasannya tentang syarat wajib. Ya, perhatikan, kalau misalkan syaratnya terpenuhi maka kita wajib sholat. Yang pertama adalah al-bulugh. Al-Islam. Yang pertama adalah al-Islam, Muslim. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Yang pertama Islam. Kalau dia Muslim maka wajib bagi dia sholat, ya. Wajib bagi dia sholat. Kalau dia Muslim maka wajib bagi dia sholat. Kemudian yang kedua adalah balik. Yang ketiga berakal. Tiganya nanti saya jelaskan. Yang pertama yang disebutkan beliau yang pertama yaitu adalah Islam. Ya, yang pertama adalah al-Islam. Lalu bagaimana kalau misalkan seorang tersebut baru masuk Islam, ya, mu'allaf, apakah dia wajib mengqadha salatnya? Maka jawabannya tidak wajib mengqadha salatnya. Kalau kewajiban tidak ada, tapi kalau dia ingin mengqadha salatnya silahkan. Kalau dia pengen mengqadha salatnya silahkan, tapi kalau kewajiban tidak ada. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kan Muslim, ya, Muslim wajib salat. Ada orang Islam kemudian dia murtad. Awalnya Islam, kemudian dia murtad, keluar dari Islam. 1 bulan dia murtad. Setelah murtad 1 bulan, dia kembali ke Islam, ya, kembali masuk Islam lagi. Pertanyaannya, apakah dia wajib mengqadha salatnya? Apakah dia wajib mengqadha salatnya selama 1 bulan yang ketinggalan? Maka jawabannya adalah wajib bagi dia mengqadha salatnya 1 bulan masa murtadnya itu. Ya, 1 bulan masa murtadnya itu. Baik. Kalau misalkan orang yang baru bertaubat, ya, baru taubat atau baru tahu kalau seandainya baru tahu kalau salat itu hukumnya adalah wajib, ya. Maka kalau misalkan
mudah bagi dia untuk mengqadha, silahkan diqadha. Tapi kalau misalkan sulit bagi dia untuk mengqadha, maka tidak usah diqadha. Ya. Itu pembahasan yang pertama, yaitu adalah Islam. Kalau dia seorang muslim yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka setelah itu wajib bagi dia salat. Sebagaimana perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal, ya, awwalu ma tad'u ilaihim syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama yang kalian dakwahkan yaitu adalah dua kalimat syahadat. Ketika mereka sudah meyakini bahwasanya Allah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah Rasulnya, maka fa'amarahum bis shalah, perintahkan kepada mereka tentang salat, ya, wajib. Perintah salat itu artinya wajib. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Perintah itu menunjukkan bahwa yang diperintah itu adalah wajib. Yang pertama yaitu adalah Islam. Berarti orang kafir tidak wajib sholat? Ya, orang kafir tidak wajib sholat. Tapi mereka diazab, ya, masuk neraka karena mereka tidak mau memeluk agama Islam. Yang kedua yaitu adalah al-bulugh, balik, ya, balik. Balik ini ada 3 ciri. Yang pertama, sempurnanya 15 tahun. Kemarin saya sebut 14 tahun, ya. Setelah saya koreksi lagi 15 tahun. Yang kedua, khurujul mani, keluarnya air mani. Kemudian yang ketiga, untuk wanita haid. Ciri-ciri balik. Ciri balik yang pertama, sempurna 15 tahun. Ini misalkan dia enggak mimpi basah gitu. 13 tahun, 14 tahun umurnya, tapi belum mimpi basah. Bagaimana cara mengetahui dia balik? Sempurna umur 15 tahun. Yang kedua, keluar air mani. Mimpi basah misalkan, ya, bukan ngompol. Mimpi basah bukan ngompol, maksudnya keluar air mani. Kemudian yang ketiga, ini khusus untuk perempuan, haid. Haid. Untuk wanita adalah haid, ya, di umur 9 tahun. Baik, itu balik. Apabila ada tanda-tanda ini pada seorang anak, maka dia sudah wajib, ya, sholat, ya, terbebani dengan beban syariat. Jadi bedanya orang yang balik dengan orang yang belum balik itu 2, ya. Perbedaan orang yang balik, perbedaannya, orang yang balik sudah balik, ya, sudah balik, belum balik. Perbedaan antara orang yang sudah balik dan orang yang belum balik. Orang yang sudah balik, dia punya 3 catatan. Catatan pahala, yang kedua catatan dosa, yang ketiga catatan ganti rugi. Ganti rugi. Kalau dia mengerjakan kebaikan, dia berpahala untuk orang yang sudah balik. Ketika dia mengerjakan kebaikan, baca Quran, sholat, sedekah, dia berpahala. Tapi ketika dia melakukan sebuah dosa, sama, ya. Ketika dia main judi, minum minuman keras, mengganggu orang lain, ya, mengutuk orang lain, maka dia berdosa. Ada catatan dosa. Yang ketiga, ketika dia merusak barang orang lain, menghancurkan barang orang lain, menghilangkan barang orang lain, maka dia wajib ganti rugi. Itu orang yang sudah balik. Kalau yang belum balik, dia punya 2 catatan pahala. Ketika dia melakukan sebuah ibadah, misalkan puasa, anak kecil sedekah, dia sholat, dia dapat catatan pahala. Pahalanya ditulis. Kemudian yang kedua, tidak ada yang kedua. Dosa tidak ada. Ketika dia melakukan sebuah dosa, ya, maka tidak ada catatan dosanya, tidak ada. Yang kedua, ya, ini ada. Ganti rugi tetap ada.
ya, ganti rugi. Kalau misalkan dia merusak barang orang lain, maka wajib ganti rugi. Wajib ganti rugi. Maka tidak ada alasan. Misalkan bapaknya bilang, anak saya belum balik, berarti nggak wajib ganti rugi. Ya, misalkan anaknya mecahin lampu masjid, misalkan ya, baru takbir masjidnya minta ganti rugi bapaknya. Bapaknya bilang, anak saya belum balik, belum wajib ganti rugi. Tidak. Ya, anak yang belum balik, ya tetap wajib ganti rugi. Karena ini berkaitan dengan hak sesama manusia. Berkaitan dengan hak sesama manusia. Itu bedanya orang yang sudah balik dan orang yang belum balik. Ya, saya hapus. Baik. Yang ketiga, berakal. Bukan berakal itu berarti orang gila. Tidak gila. Tidak gila. Berarti orang gila yang tidak berakal, mereka tidak wajib sholat. Ya. Atau orang yang pingsan, hilang akalnya. Pingsan. Orang yang pingsan, ya. Dengan catatan pingsannya tidak disengaja. Kalau pingsannya disengaja, maka tetap wajib bagi dia mengqadha sholatnya. Ya. Dengan catatan pingsannya tidak disengaja ataupun gilanya tidak disengaja. Yang ketiga yaitu adalah berakal. Tidak gila dan tidak juga pingsan. Tapi kalau pingsannya ataupun gilanya disengaja, maka tetap wajib mengqadha sholatnya. Baik. Kemudian yang keempat apa? Ya, yang di buku di matan Abi Suja ini 3. Yang keempat yaitu adalah suci dari haid dan nifas bagi wanita. Ya, suci dari haid dan nifas bagi wanita. Suci dari haid dan nifas bagi wanita. Ketika dia nifas, keluar darah nifasnya, maka tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat dan tidak wajib mengqadha sholatnya. Tapi dengan catatan dia haid tidak pada waktu sholat. Gimana? Saya telah jelaskan masalah itu. Misalkan dia haid, ya, jam 12 lewat azan, jam 12 lewat 10 ya, siang, ya, lewat 10 siang, kemudian jam 1, 2, 3, baik, dia haid 11, 10, dia haid di jam 12, ya, di jam 12 lewat jam 12 lewat 10, lewat 5 ini. Tulis saja 15, jam 12 lewat 15. Azan jam 12 lewat 10 dan dia haid di jam 12 lewat 15. Sudah masuk waktu sholat. Artinya sebenarnya dia bisa sholat, bisa sholat, sudah ada kewajiban sholat bagi dia, tapi dia tunda dulu 5 menit atau setengah jam, ya, jam 12.30 dia haid, ditunda sama dia, sedangkan sudah ada kewajiban sholat, maka sholat yang seperti ini sholat yang diqadha. Satu sholat saja, sholat zuhur. Kenapa? Karena dia haid pas sudah masuk waktu sholat dan sempat untuk sholat, ya. Tapi kalau misalkan masuknya pas jam 12 lewat 10 itu azan, kemudian jam 12 lewat 10 juga dia haid, maka tidak diqadha. Kenapa? Karena tidak sempat sholat. Begitu. Tapi kalau dia haid, ya, kalau dia haidnya di jam 11,
di jam 11 pas. Apakah sudah wajib mengqadha sholat? Belum, karena belum masuk waktu sholat. Ini penting ya. Nabi SAW sebutkan karena perempuan itu makhluk yang paling banyak ya, paling banyak memasuki neraka. Banyak sebabnya, diantaranya ini. Kemudian diantaranya lagi wanita itu takfurul ashir, dia kufur pada suaminya, ya. Suaminya setiap hari bahkan selama 10 tahun menikah, selama 50 tahun menikah, baik, satu kali salah, pecah piring sekali, dirasanya suaminya nih paling gegabah ya di muka bumi, begitu. 10 tahun suaminya baik, 50 tahun baik suaminya, sekali saja pecah piring ya, dirasa sama dia, suaminya adalah lelaki yang paling gegabah. Takfurul ashir kata Rasulullah, ya. Fa innakunna aktsaru, ya. Kata Nabi SAW, kata di jahannam, kalian itu paling banyak yang menjadi bahan api neraka. Bertanya seorang wanita, ya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yang pertama, li'annakunna takfurul ashir, kufur kepada suami, ya, kufur kepada suami. Kemudian ketika mendapatkan musibah, mengeluh luar biasa, ya, seperti itu. Jadi antaranya ini juga. Tadi tidak mengqadha salatnya yang sudah wajib bagi dia. Baik. Nah, kalau dengan haid wa nifas, sama nifas juga, sama kayak haid, sama kayak nifas. Tapi istihadah, darah rusak, kalau dia istihadah keluar darah bukan pada waktu haid, bukan pula pada waktu nifas, maka tidak wajib atau tidak wajib. Maka dia tetap wajib sholat. Ya, darah istihadah itu darah fasad, darah rusak, tapi dia tetap wajib sholat dan boleh tetap melakukan hubungan suami istri. Baik. Itu yang keempat, ya, yang tidak ada di buku, yaitu adalah suci dari haid dan nifas. Yang kelima, salamatul hawash. Salamatul hawash itu artinya adalah dia dilahirkan dalam keadaan pendengaran dan penglihatan yang normal. Ya, penglihatan dilahirkan dalam keadaan normal. Dilahirkan dalam keadaan normal pendengaran dan penglihatan. Kenapa? Harus normal pendengaran dan penglihatan. Dilahirkan dalam keadaan normal pendengaran dan penglihatan. Artinya kalau misalkan dia dilahirkan dalam keadaan pendengaran dan penglihatannya tidak ada, dia dilahirkan dalam keadaan tuli dan dilahirkan dalam keadaan buta, maka dia tidak wajib sholat. Ketika dia dilahirkan dalam keadaan tuli ataupun buta, ya, bawaan pabriknya seperti itu, maka tidak wajib sholat. Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Karena pendengaran dan penglihatan adalah dua alat utama untuk belajar. Pendengaran dan penglihatan adalah dua alat utama untuk belajar. Ya, dua alat utama untuk belajar. Maka ketika dia tidak tahu, ya, tidak mendengar dan tidak melihat dari kecil, ya, dia nggak bisa belajar. Maka tidak wajib untuk sholat. Mau diajarin pakai huruf yang timbul itu, ya, itu harus pakai telinga. Dikasih tahu ini hurufnya seperti ini, apa hurufnya, dia nggak dengar. Maka ketika dia dilahirkan dalam keadaan tuli ataupun buta, maka dia tidak wajib sholat. Ya, tidak wajib sholat. Jangan kita paksa orang yang tuli, orang yang buta untuk sholat. Tapi kalau dia cuma buta saja dan tidak tuli, maka masih wajib sholat. Kenapa? Karena pendengaran dia masih bisa belajar dengan pendengarannya. Atau sebaliknya, ya, misalkan dia tuli saja, buta tidak, ya, bisa melihat bagaimana orang sholat dengan cara praktek,
dengan cara praktek. Misalnya, kalau orang sholat seperti itu tidak perlu untuk belajar doa, ya tidak perlu untuk belajar doa. Kalau ketika dua indera ini hilang, dia tidak wajib untuk sholat. Ya, jangan kita suruh orang buta, orang tuli untuk sholat. Ya kan tidak wajib sholat. Bagaimana mau sholat? Dengan catatan sejak lahir dia dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah usia 10 tahun sempat belajar sholat, ya sempat belajar bagaimana ibadah yang lainnya, maka dia wajib untuk sholat. Sempat belajar sholat, ya di umur 10 tahun dia buta, atau di umur 10 tahun dia buta dan tuli, maka dia tetap wajib sholat. Baik, dilahirkan dalam keadaan ya normal pendengaran dan penglihatannya. Artinya kalau tidak normal dua hal ini maka tidak wajib sholat. Kemudian yang keenam, yang terakhir yaitu adalah sampainya dakwah kepada dia. Ya, dakwah apa? Dakwah tentang sholat, tentang wajibnya sholat, sampai dakwah tentang sholat, ya tentang sholat, sampainya dakwah kepada dia tentang wajibnya sholat. Artinya orang yang tidak tahu tentang kewajiban sholat, maka dia tidak wajib sholat, tidak wajib sholat, dan tidak mengkodok sholatnya, kecuali orang yang sudah tahu tentang wajibnya sholat, tapi dia tidak sholat, ya dia kodok sholatnya. Orang-orang yang di pedalaman sana, dia KTP-nya Islam, tapi nggak ada dai ke sana, nggak ada dai yang masuk untuk mengajarkan mereka wudu, mengajarkan mereka sholat, ya gimana cara sholat, bagaimana cara wudu, nggak tahu sama sekali. Maka orang seperti itu tidak wajib sholat. Baik, ini 6 syarat wajib. Apabila 6 hal ini terpenuhi pada kita, maka kita wajib untuk sholat. Kita lihat, saya Islam. Contoh. Yang kedua saya balik. Contoh. Yang ketiga saya berakal. Ya. Kemudian yang keempat, ini untuk perempuan, laki-laki enggak. Ya. Kalau perempuan suci dari haid dan nifas. Kemudian yang kelima, dilahirkan dalam keadaan normal, pendengaran dan penglihatan. Oke, contoh yang lagi. Nomor 6, sampainya dakwah tentang wajibnya sholat. Iya juga, maka sudah wajib sholat. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Ya, kata Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahum as-sholah. Pembatas antara kami orang Islam dengan orang kafir yaitu adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Karena siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kufur. Dengan pembagian kemarin, kalau dia sengaja meninggalkannya dan dengan keyakinan sholat itu wajib, maka dia kufur dari Islam. Baik, ya kemudian Nabi juga mengatakan, ya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Ibadah yang pertama dihisab oleh Allah di hari kiamat yaitu adalah sholat. Sholatnya yang pertama diperiksa. Kalau sholatnya bagus, sholatnya tidak cacat, sesuai dengan aturan, ya sesuai, diterima sholatnya bagus, mayoritasnya bagus, maka sholah sa'iru amali, semua amalnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, kemudian yang lainnya, kebaikan yang lainnya, semua itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu seperti sebuah kunci untuk amal yang lain. Ketika sholatnya tidak diterima, maka sedekah-sedekah yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan kedudukan sholat itu begitu mulia, begitu agung, ya begitu besar di dalam Islam, ya begitu besar di dalam Islam. Baik, itu adalah syarat wajib sholat. Kemudian syarat yang kedua yaitu adalah syarat sah. Apabila terpenuhi syarat-syarat ini, maka sah sholatnya.
Kita perhatikan, ya. Kita perhatikan masalah ini penting sekali. Apabila tidak terpenuhi salah satunya saja tidak terpenuhi, maka tidak sah sholat kita. Kata beliau yang pertama yaitu adalah sholat sah. Wa syara'itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat itu apa bedanya syarat dengan rukun? Syarat itu di luar sholat, kalau rukun di dalam sholat. Ya, sama-sama ini hukumnya kalau ditinggalkan nggak sah. Syarat itu di luar, ya, di luar sebelum sholat. Kalau rukun itu ketika sholat. Sama, syarat ketinggalan tidak sah, rukun ketinggalan juga tidak sah. Bedanya apa? Rukun di dalam sholat, syarat itu di luar sholat. Baik, yang pertama yaitu adalah taharatul a'dha min hadasin wa najasi. Ya. Yang pertama adalah suci. Suci apa yang suci? Ini siapa saya? Taharatul a'dha minan najasi minan hadasi wan najas. Ya. Yang pertama adalah sucinya apa yang suci? Badan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat. Suci dari apa? Suci dari ya najis dan hadas. Ini syaratnya. Sucinya badan kita, badan, ya, tangan dari kepala sampai ujung kaki, itu badan. Pakaian yang kita pakai, baju, peci, kacamata, cincin, HP, taruh di kantong, ternyata ada kotoran cicak, ya, maka tidak sah sholatnya. Sarung, atau yang sholat pakai kaos kaki, atau yang sholat pakai kursi, ya, atau yang sholat pakai sajadah, harus suci semuanya. Pakaian harus suci. Jangan sampai baju yang kita pakai terkena benda najis ataupun terkena ya kotoran yang najis. Yang ketiga, tempat yang kita pakai suci, ya, suci tempatnya. Sajadahnya, lantainya dalam keadaan suci. Maka ketika badan kita ada najisnya, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Misalkan, ya, kita cebok, kemudian masih masih ada kotoran di tangan kita, dan kita tidak tahu. Jika sholat baru sadar, ya, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena badan kita tidak suci dari najis, atau ceboknya tidak bersih, ya, atau baik cebok dari kotoran ataupun dari air kencing tidak bersih, maka tidak sah sholatnya. Kata Nabi SAW, ittaqu al-la'anain, takutlah kalian dua orang yang dilaknat, ya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, innahuma yu'adzaban, Nabi melewati dua kuburan dia lewat, kemudian kata Nabi, sesungguhnya dua orang yang di dalam kuburan ini sedang diazab. Kenapa diazabnya? Ya, amma ahaduhuma fakana yamshi 'ala namimah. Yang pertama, suka adu domba orang lain. Ya, provokator, suka memprovokasi orang lain. Adu domba siapa saja. Kemudian yang kedua itu adalah ya wa amma akhar makana la yastanjih minal baul. Yang kedua, kalau cebok dari kencing nggak bersih, ya, kita tidak bersih ceboknya, baik dari BAB-nya ataupun kencingnya tidak bersih, maka orang yang seperti ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'adzabani fi kabir. Mereka berdua ini bukan pelaku dosa besar, ya, bukan pelaku dosa besar, tapi diazab.
tapi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama suka mengadu orang lain. Yang kedua, kencingnya atau ceboknya tidak bersih, ya. Ceboknya tidak bersih, baik dari segi di badannya ataupun ketika menyiram toiletnya, ya, ketika menyiram toiletnya. Suci badan, pakaian, tempat dari najis, ya, dari najis. Kalau badan tidak berhadas, tidak dalam keadaan berhadas kecil, hadas kecil adalah yang mewajibkan wudu, dan hadas besar adalah yang mewajibkan mandi, yang mandi besar. Baik, sudah masuk waktu Isya, kita azan dulu. Yang kedua yaitu adalah menutup aurat. Beliau di sini wasatrul aurah bilibasin tahirin, menutup aurat. Menutup aurat. Menutup aurat dengan pakaian yang suci. Dengan pakaian yang suci. Pertanyaannya, kalau misalkan orang sholat pakai baju hasil curian, apakah sholatnya sah? Sah tidak sholatnya? Sah. Sholatnya sah, tapi dia berdosa. Sholatnya sah, tapi dia berdosa karena memakai baju curian. Ya, baju curiannya suci, ya. Dia baju curian suci, maka sholatnya sah, tapi dia berdosa. Sama, orang wudhu pakai air curian, wudhunya sah, tapi dia berdosa karena mencuri air tersebut. Menutup aurat, ya. Ketika auratnya tidak ditutup ketika sholat, maka tidak sah sholatnya. Aurat laki-laki ketika sholat ma baina surrah wa rukbah, antara pusar dengan kedua lututnya, ya. Hati-hati kita, hati-hati berarti kita masukkan tutup aurat kita pakai sarung dari atas pusar, ya, dari atas pusar sampai lututnya tertutupi juga, maka itu sudah tertutupi, ya, auratnya. Boleh nggak sholat seperti itu? Boleh. Sah nggak sholatnya? Sah, ya, untuk laki-laki. Kalau perempuan beda lagi, ya. Untuk laki-laki auratnya ketika sholat yaitu antara pusar kemudian kedua lututnya. Kalau bisa pusarnya ditutup, kedua lututnya juga ditutup, biar ketika sholat, ketika bergerak tidak tersingkap, ya. Sah nggak sholatnya? Sah. Sholatnya sah, iya, sholatnya sah. Tapi kalau ada orang sholat yang seperti itu, ya, bisa dianggap kurang waras, ya, kurang waras. Sholat, ya, pakai penutup, ya, berarti tutup aurat, ya. Kata ulama kan auratnya itu antara pusar kemudian sampai ke dengan kedua lutut. Tapi dia sholat seperti itu, ya, sholatlah menggunakan pakaian yang sesuai dengan adat yang baik di negerinya. Ya, sesuai dengan adat yang baik. Kalau kita Indonesia pakai sarung atau pakai jubah, ya, kemudian pakai baju, kemudian pakai peci, ya, itu adat yang baik. Dan adat itu adalah hukum. Selagi adat ini tidak menyelisihi syariat Islam, maka dia hukum. Boleh, ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, bil ma'ruf, urut itu ya adat, ya. Itu dalil itu. Berarti harus menutup aurat, ya, harus menutup aurat. Ketika sholat tersingkap auratnya tidak sengaja, maka segera untuk ditutup. Misalkan ketika sholat tersingkap, ya, tersingkap pahanya, segera ditutup. Tapi kalau dia lambat-lambat menutup, biar orang tahu ternyata pahanya berotot, ya, batal sholatnya, ya. Biar orang tahu karena pahanya berotot, misalkan, batal sholatnya. Segera tutup biar tidak batal sholatnya. Atau ketika terbuka bagian perutnya, pusar terbuka, segera ditutup, maka tidak batal sholatnya.
tapi lambat-lambat lututnya biar orang tahu kalau perutnya berotot, ya akan seperti ini. Sebenarnya kalau misalkan ada orang yang sholat dengan catatan dia menutup antara pusar dengan lututnya, maka sah sholatnya. Nah, ditanya kenapa bapak sholat seperti itu, dia bilang saya tidak punya pakaian yang suci kecuali ini. Saya tidak punya pakaian yang suci kecuali ini. Gitu. Oh iya, saya mau jelaskan misalnya suci pakaian, badan, pakaian dan tempat. Ya. Jadi ada pekerjaan yang dimakruhkan para ulama. Di antaranya pekerjaan yang berkutat atau bergelut dengan kotoran. Pekerjaan yang bergelut dengan kotoran. Maka itu pekerjaan yang dimakruhkan oleh para ulama. Kenapa? Karena kita ibadah. Habis kita bekerja, kita ibadah. Makruh saja, tidak haram tidak, makruh saja. Ya, yang penting dia ketika pengen sholat dibersihkan semua badannya. Ya, misalkan pekerjaannya adalah tukang kuras safety tank, tukang kuras safety tank. Ya, itu bergelut dengan kotoran. Ya. Tapi kalau seandainya dia sholat, maka diharuskan bagi dia untuk suci badan, pakaian dan tempat. Harus, ya. Walaupun pekerjaannya seperti itu. Baik, yang kedua menutup aurat. Kalau tersingkap segera untuk ditutup, jangan lama-lama. Kalau lama-lama maka batal salatnya. Yang ketiga yaitu adalah wal wuqufu ala makanin tahir. Berdiri di atas tempat yang suci. Berdiri di atas tempat yang suci. Itu sudah masuk ke suci tempat. Baik. Yang ketiga yaitu adalah masuk waktu sholat. Nah, ini kaitannya kemarin kita bahas tentang waktu-waktu sholat. Wajib ketika sudah masuk waktu sholat. Ya. Masuk waktu sholat. Berarti orang sholat zuhur jam 11 siang. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat. Sholat subuh sebelum terbit fajar jam 3 dia sholat subuh. Terbangun jam 3 sekalian dia sholat dulu lah. Biar nanti jika azan gak usah bangun. Nggak bisa. Ya harus masuk waktu sholat. Tapi kalau isya, ya sama juga masuk waktu sholat sama isya. Tapi kalau isya waktunya panjang. Ya, bisa di tengah malam, afdolnya di sepertiga malam terakhir. Baik, itu yang ketiga, masuk waktu sholat. Yang keempat, istiqbalul kiblah. Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat untuk sholat wajib. Kalau sholat sunnah tidak mengapa, dia tidak menghadap kiblat, tapi dengan catatan dia ketika berada di atas kendaraan. Misalkan bapak ataupun ibu biasa sholat duha biasa, tapi ketika waktu duha dia nggak berhenti, lagi naik motor misalkan, dibonceng di belakang. Lagi perjalanan, ya. Kemudian dia pengen sholat duha dalam keadaan suci, boleh bagi dia untuk sholat sunnah di atas kendaraan dia, boleh. Tapi kalau sholat wajib harus menghadap kiblat, ya, harus menghadap kiblat. Baik, itu 5 sebenarnya, 5 syarat sah. Artinya apabila terpenuhi 5 hal ini maka sah sholatnya. Dan apabila tidak terpenuhi salah satunya saja, maka sholatnya tidak sah. Sampai sini ada pertanyaan? Satu saja kalau ada. Baik.
pakaian yang ada bolongnya. Baik. Kalau misalkan pakaiannya bolong, ya, bolongnya kecil. Kalau kecil saja tidak menampakkan aurat, kan sebutkan di sini satrul aurah, menutupi aurat. Artinya apabila bolongnya ini tidak menampakkan kulitnya, maka tidak sah salatnya. Ya, tidak sah salatnya. Selama ini yang saya tahu, adapun yang kecil-kecil yang dimaafkan itu berkaitan tentang najis. Ya, adapun tentang menutup aurat belum ketemu. Ya, belum ketemu masalah itu. Baik. Jadi kalau misalkan pakaiannya bolong, itu disiapkan, jangan dipakai. Jangan dipakai. Itu pun najis yang dimaafkan itu ketika sholat, ya, insidental sifatnya, insidental. Ketika sholat ada nyamuk pukul, ya, nggak mungkin nyamuknya. Kalau misalkan nyamuknya sebelum takbir, pukul sebelum takbir. Ini sifatnya kan sebelum. Kalau pakaian itu bisa disiapkan sebelum sholat, tapi ketika sholat, misalkan sobek kecil, ya, itu dimaafkan. Ya, tapi kalau sobeknya besar itu tidak bisa dimaafkan ketika sholat, ya. Artinya ketika dia sholat, ya, siapkan pakaiannya. Yang robek-robek kecil jangan dipakai, ya, yang menampakkan auratnya. Tapi ketika sholat, robek ketika sholat, misalkan kecil itu dimaafkan. Kalau besar itu tidak bisa dimaafkan. Batalkan sholatnya, ambil pakaiannya, ganti atau tutupin pakai lakban dulu sebentar baru sholat. Ya, seperti itu. Baik, sampai sini dulu.